Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa penonton setia kasus Subang, admin awali, dengan ucapan terima kasih, sebelumnya, karena kalian masih sabar dan terus mengawal kasus Subang, semoga doa dari kalian semua dijabah, agar pembunuh almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan anaknya, yang bernama Amalia Mustika Ratu, bisa ditemukan dan dihukum seberat-beratnya. Walaupun pelaku Subang belum ditemukan, tak ada salahnya jika kalian terus mengikuti kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, karena dengan kalian terus mengawal kasus ini maka pelaku Subang tidak mungkin bisa tenang. Berita terbaru kasus Subang, apa benar ada oknum pejabat hambat penyidik tentukan tersangka? Perkembangan berita terbaru kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus bergulir, kini Muhammad Ramdhanu alias Danu sedang diperiksa di Polda Jabar pada Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021. Berita terbaru kasus pembunuhan Subang ini memang belum bisa diketahui siapa algojo tersangka pembunuhan sadis pada Amalia Mustika Ratu Amel, dan Tuti Suhartini yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Berita terbaru adanya informasi berkembang soal lamanya penentuan tersangka kasus pembunuhan Subang karena ada sesuatu di balik kasus ini. Mungkin ada oknum yang tidak terlibat langsung dalam kasus pembunuhan namun bila terungkap kasus ini akan merembet. Dalam analisa seorang dosen di Chulalongkorn, Thailand, Anjas Asmara melalui kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul, Ada Apa Dengan Penyidik di Kasus Subang? Yang tayang pada Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021 membahas soal penyidik yang belum juga bisa menentukan tersangka. Dalam analisanya Anjas menyebutkan bisa saja terjadi konflik antara Polda Jabar ketika mengambil alih kasus Subang dari Polres Subang. Kemudian penyidik Polda Jabar melakukan pemeriksaan ulang, dari analisa Anjas seharusnya tidak seperti itu. Ini kayaknya Polres Subang dan Polda Jabar ada miskomunikasi, apa itu ada hal teknis atau disengaja, ujar Anjas. Anjas menganalisasi seperti itu karena sampai sekarang belum ditentukan tersangkanya padahal hanya 2 alat bukti saja cukup untuk menentukan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Dari analisanya pula, ada yang berpendapat yang dirangkum dari suara netizen ada ketakutan kalau satu orang ditentukan tersangka maka akan merembet, nyanyi dan menyebut orang atau oknum yang tidak terkait langsung pembunuhan Subang terbongkar. Kasusnya memang tidak berhubungan dengan pembunuhan tapi ketika ada tersangka maka terbongkar di kasus lainnya dan itu diduga menyangkut oknum pejabat tertentu, ujarnya. Anjas menyebut memang dalam kasus ini tidak terlepas adanya dugaan keterkaitan yayasan, dan yayasan tersebut mengelola SMP dan SMK, saat dipegang Amel dan Tuti, yayasan tersebut maju karena memang secara administrasi keuangan bagus dan ketat. Nah ada dugaan tidak suka dengan sikap Amel dan Tuti seperti itu karena dana yang dikelola cukup gede memungut ada dana bantuan sekolah bos dari pemerintah. Sehingga penyidik pun sempat melakukan pengecekan langsung ke bank rekening koran yayasan kemana saja uangnya. Maka dari itu kasus ini menjadi sulit teratasi. Kenapa kasus ini dibuat sulit, apa beneran sulit, kalau terbongkar ini, nanti merembet akan terbongkar pula kasus lainnya, ujarnya. Seperti ada oknum yang menerima dana bantuan juga ada dugaan penyelewengan oknum mendapatkan dana itu bisa terbongkar juga. Nah ini dugaan bukan omong kosong karena kasus penyelewengan dana bos banyak sekali, katanya. Dugaan netizen ada oknum terlibat dalam kasus pembunuhannya atau kalau ini terungkap maka bisa terungkap pula kasusnya. Jika ada oknum, lalu kasus lain terungkap dari efek kasus pembunuhan Subang apa bisa diungkap, katanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.